Kenapa ya? Kenapa di beberapa tanaman-tanaman, di beberapa menanam-menanam itu perlu ada bedengan ya? Ya, betul sekali. Gini, kenapa kok harus bedengan? Kenapa kok harus hamparan? Ya, kenapa? Nah, iki kebetulan komoditas sorghum. Sorghum itu boleh bedengan, boleh tidak bedengan. Kalau kebanyakan nggak bedengan sih sorghum. Tapi pertanyaannya kan, kenapa kok harus ada bedengan? Ya. Pertama, kita bisa lihat ciri-ciri dari tanaman yang membuat bedengan adalah tanaman hortikultura, semangka, melon, tomat, cabai, bawang. Karena tipe-tipe tanaman hortikultura itu adalah tipe-tipe tanaman yang mereka gak suka air terlalu banyak. Kenapa kok gak suka air terlalu banyak? Biasanya itu mas, bosok oyote, menggenang. Kayak di tanah ini yo, ditanami ketika hujan ini kan menggenang. Nah, fungsinya bedengan adalah ben air ini mau gak genang. Jadi ini bedengannya diangkat. Biar airnya ngalir di sini, gak sampai ke tanaman, tapi bedengannya tetap lembab, gak sampai kebanjiran. Nah, di sisi lain mas, kalau kita niteni ya bedengan loh ya, itu mesti ada mulsa. Fungsinya adalah tipe-tipe tanaman horti mas, dia itu rentan sekali terhadap hama. Ketika kita memberikan mulsa, hama itu mas sembunyi nih ini gitu. Gulma. Nah, horti itu rentan terhadap hama, makanya dikasih mulsa hitam perak agar hama tidak bersembunyi, tidak bersembunyi di sini. Ketika kita kasih mulsa hitam perak, rumput kan nggak tumbuh. Jadi ini tidak ada tempat untuk hama bersembunyi. Itu salah satu fungsinya bedengan. Fungsi utama bedengan itu menjaga kadar air ya? Betul sekali, menjaga kadar air. Makanya mas, kalau kita lihat di daerah Nganjuk mas yo, orang nanam brambang waktu musim hujan dan musim panas itu beda. Kalau musim hujan mas, jerune hak ini loh mas. Tapi kalau musim kemarau mungkin segini cuma. Soalnya kalau banjir itu banjirnya nemen. Tapi panas. Bedengannya diatur. Betul sekali, harus diatur. Dan juga mas, kalau brambang lo yo, pakai bedengan, pengairannya enak mas. Lebih mudah. Jadi kita kalau nyiram yo, serut nyiram gitu. Nggak perlu kita nyiram nurap 1 minggu sekali atau enggak, baru disimpan di bedengan seperti ini. Terus berarti ya fungsinya bedengan ini apa fungsinya raised bed ya? Kalau di nanam-nanam di karangan, ya modern. Ya. Fungsinya berarti sama ya dengan bedengan. Sama. Untuk menjaga kadar air. Betul sekali. Jadi kita kalau udara kan aerasi sih, aerasi di udara tanah. Kalau bedengan itu kita lebih kepada kelembapan tanah itu sendiri. Berarti, tapi kalau antara raised bed dengan bedengan itu apa ada bedanya ya? Sebenarnya ini sama, tapi raised bed itu biasanya dibuat gak di tanah, kayak di waping, kayak di pelesteran. Soalnya memang mereka buat itu nggak di tanah, jadi kita pakai raised bed yang pakai kayu itu kan. Iya. Jadi ibaratnya kita mengambil tanah. Kalau bedengan membentuk tanah, kayu raised bed mengambil tanah. Bedengan membentuk tanah, raised bed mengambil tanah untuk dimasukkan ke raised bed. Berarti secara fungsi sebenarnya sama, tapi kalau secara kontrol berarti lebih bagus raised bed ya? Betul. Oke, itu saja teman-teman untuk bedengan. Kenapa perlu bedengan? Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di komentar. Sekian, terima kasih.